Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nama saya Satria Putra Corliawan dan saya di sini sebagai konselor. Masnya dengan siapa di mana? Kalau saya sendiri, nama saya Muhammad Irfan, saya dari Depok, Mas. Hmm, Kedatangan Mas untuk malam hari ini ada kepentingan apa ya, Mas? Ini aja sih, Mas, saya mau curhat ini, Mas. Saya tuh lagi ada masalah belakangan ini, Mas. Hmm, Jadi masalahnya itu gini, Mas. Saya mau cerita ya. nggak apa-apa, Mas. Jadi gini, Mas. Saya tuh punya PTSD. Dimana kalau saya itu benci banget melihat orang yang apabila dikasih apa namanya amanah, Hmm, yang dimana amanah itu tim, hmm, yang dimana dia yang nggak kerja sendiri, hmm, tapi dia yang malah take credit, dia kayak oh iya dong selesai. Nah, jadi cerita ini dimulai dari 2 minggu lalu, Mas. Jadi hmm, 2 minggu lalu tuh saya sama teman-teman kantor saya tuh melakukan kegiatan yang namanya kegiatan gathering. hmm. Nah, sebelum kegiatan ini saya dipilih untuk menjadi salah satu bagian panitia. Iya, baik. Tapi saya cuma di sini panitia biasa, nggak punya jabatan. Hmm, Sementara di tempat panitia saya ada orang namanya sebetulnya Mister S. hmm, Dia ini ketua di bagian saya. Kan saya kan seksi perlengkapan. Nah, dia hmm. ketuanya di seksi perlengkapan tersebut. Baik. Nah, eh, saat H-1 berangkat, kami disuruh rapi-rapi barang. Hmm, Saya menyiapkan bagian saya, itu teman-teman saya nyiapin bagian mereka masing-masing. hmm, Barang memang tidak terlalu dikemas, tapi saya nanya ke beliau kan selaku ketua yang dimana punya kekuasaan, saya nanya hmm, apakah seperti ini cukup? Kata beliau cukup. hmm. Oke dong, habis itu beliau pulang. Itu karena mungkin saya masih ada kerjaan, saya lanjut kerja lagi. Nah, kerja lagi, CEO besar kantor saya datang dan melihat barang untuk siapa besok kelihatannya berantakan. CEO-nya marah di situ. Nah, karena di situ ada saya yang kena di situ. Nah, setelah itu si ketuanya tadi si Mister S ini karena dia sudah pulang, Mhm, diteleponkan sama tim CEO sama tim HRD sama anggota yang lain lah untuk bantu beres-beres karena ini menurut mereka tuh belum rapi, tapi kalau menurut dia sudah rapi. Dan mhm, dia satu di situ dia tidak mau datang. mhm, Dan di situ jadinya akhirnya saya bersama tim HRD yang seharusnya itu bukan kerjaan mereka itu rapi-rapiin barang untuk persiapan besok. Itu baik. hari pertama. Terus? Setelah itu di habis itu kan besoknya berangkat tuh. Saat berangkat di sini emang beliau ini dia bantu kerja masuk-masukin barang segala macam ke dalam bis. Mhm, Setelah ditanya apa habis itu dia nanya ke masing-masing kami kan, barang udah semua? Sudah, ya kan? mhm, Sudah semua. Saya kan punya list barang nih. mhm, Ini harusnya bukan kerja tapi kan saya inisiatif dan saya punya kepanikan sendiri takutnya ada barang yang tertinggal, saya ngecek satu-satu kan. Ternyata mhm, masih ada beberapa barang yang ketinggalan, akhirnya ngambil lagi. Di mana itu seharusnya tugas si ketua, bukan tugas saya, mhm, ya kan. Satu, nah, itu berangkat tuh. Habis itu berangkat, kita menuju tempat wisata kita yang waktu itu di Bandung. Di mana habis itu kita melakukan acara-acara, habis itu kita having fun di sana. Nah, setelah itu, jadi setelah pulang dari acara-acara itu kan hotel dulu. Nah, mhm. posisi ke hotel tuh posisi sudah malam, sekitar jam 10 malam. Baik. Tapi seharusnya di situ kan untuk besoknya itu ada acara gathering kan, ibaratnya acara formalnya lah. Mhm, Nah, perlengkapan yang kami siapkan itu tujuannya untuk acara itu, di mana besokannya. Yang dimana waktu untuk menyiapkan acara itu hanya ada saat malam setelah pulang dari acara yang tadi. baik. Nah, Terus? setelah kita di hotel itu memang sih itu ibaratnya saya bisa untuk menyelesaikan itu. Jadi dan saya merasa kayak ini tuh karena saya ditunggu sebagai salah satu sisinya, saya merasa oh ini kerjaan nih harus diselesaikan dengan rapi, Mhm, ya kan. Tetapi di sini yang bikin saya kesal adalah dari bagian saya yang harusnya membantu rapi-rapi, hanya saya sendiri dari 6 orang yang rapi,
untuk acara besok di tempat tersebut. Mm-mm. Nah, mungkin karena bos saya ibaratnya atasan bagian saya kan IT. Nah, atasan IT Mm-mm. saya ngelihat saya kerja sendiri, Mm-mm. masa kayak kok anak buah gue yang kerja sendiri nih, akhirnya bantuin lah. Mm-mm. Nah, di sini yang gak enaknya adalah kok di sini malah bos saya yang ngebantuin saya, bukannya teman-teman saya yang diperlap di seksi perlengkapan. Mm-mm. Itu yang bikin saya kesel. Tetapi mohon maaf nih sebelumnya saya potong. Tetapi teman-teman Mas emang udah sering kayak gitu atau baru kali itu dia kayak begitu juga? Nah, biasanya sih nggak kayak gini. Ini mungkin karena suasana gathering kali ya, karena mereka nganggapnya, wah ini tuh harusnya kita rekreasi bukannya kerja. Mm-mm. Terus? Gitu ya. Nah, tapi setelah gitu, akhirnya kan HRD ngeliat kayak, kok dia sendiri, akhirnya telepon-teleponin lah Mm-mm. teman-teman saya, ya kan. Saya telepon-teleponin, pada datang tuh Mm-mm. satu-satu, tapi si Mr. X ini, si ketua ini dia nggak datang. Hanya dia sendiri yang nggak datang. Iya. Yang Terus? lainnya pada datang bantuin, tapi walaupun bantuin sekedarnya ya, Mm-mm. biasanya mereka masih datang kayak nanyain, Pan, kamu butuh bantuan apa? Oh, bantuin ini dong. Bisa. Oh, bisa, Pan. Gitu. Abis itu habis bantuin selesai mereka cabut lagi. Di sini, ya kan saya nyeting sampai malam tuh. Mm-mm. Setelah nyeting sampai malam, di sini sebenarnya ada bagian yang bikin saya kesal sekali. Begitu saya rapi-rapi itu, saya sama si CEO disuruh ngedit video yang dimana deadline-nya besok paginya. Jadi saya tuh setelah nyiapin itu kan selesai jam 11 malam, tapi jam 12 malam. Saya masih suruh ngedit video, jadi kan kemungkinan sekitar sampai jam 1 sampai jam 2. Baik. Nah, saya untuk mencari asupan kopi ya, agar saya tidak mengantuk, saya melihat si Mr. S ini, dia malah sibuk jalan-jalan sama pacarnya. Yang pacarnya teman kantor juga. Iya. Terus? Jadi dia mengabaikan kerjaannya untuk si pacarnya ini. Gimana sih? Di sini saya merasa kesal kayak, kok saya yang capek sendiri, kok dia enak gitu jalan-jalan sama pacarnya. Padahal saya tahu pacarnya itu teman saya yang baik orangnya, yang seharusnya dia tahu kalau misalkan si cowoknya punya kerjaan, dia bakal nyuruh cowoknya buat kerja. Tapi di sini enggak. Berarti kan kemungkinan si Mr. X ini sendiri yang inisiatifnya, aku tidak mau kerja, aku mau jalan-jalan. Nah, tetapi Mas itu udah bilang belum ke atasannya Mas kalau kelakuannya si udah pernah bilang belum ke apa sih namanya, ke atasannya Mr. S itu kalau dia tuh kelakuannya kayak gitu? Kalau saya sih nggak ngomong, tapi kan yang saya kan baik lagi tadi kan yang manggilin teman-teman selat saya HRD, yang dimana HRD ini punya koneksi sama atasan lah, selaku HRD kan, yang manajemen untuk ini karyawan. Jadi dia harusnya tahu sifat si ini tuh kok tiba-tiba dia nggak mau kerja tumben. Nah, udah tuh. Ya kan, habis itu acara besokannya berlangsung, acara sukses. Walaupun saya sendiri yang capek, yang dia ini nggak capek. Pak itu saya kesel gitu loh, kayak kok saya capek dia malah enak jalan-jalan. Oke, itu satu. Nah, mungkin kan karena dia punya jabatan Mas, jadi dia seenaknya gitu sama anak buah. Dia tidak punya jabatan. Dia hanyalah karyawan biasa yang mungkin dia udah lama sih di situ, tapi dia nggak ada jabatan. Dia sama saya berarti sama. Ibaratnya senioritas lah ya gitu. Betul. Betul. Mungkin itu yang bikin saya juga sih. Iya, mungkin di situ dia jadi ngerasa dia itulah senioritasnya. Terus bagaimana lagi Mas? Nah, setelah itu kan pulang tuh. Ya kan? Minggu pulang tuh, berarti sebenarnya masuk kan. Minggu kan pulang, barang itu cuma dikeluarin aja, nggak dirapin, karena posisi pada capek, orang-orang pada mau pulang semua, saya juga capek, saya mau pulang langsung tidur setelah minggu tuh, karena sebenarnya bekerja kan. Nah, hari Seninnya, karena saya pikir, saya dapat informasi dari HRD bahwa ketua-ketua kayak CEO, direksi itu, berarti barang-barang hari Senin harus rapi dong. Hari Senin ini, ternyata si Mr. S ini, dia nggak masuk. Jadi barang-barang itu saya sendiri yang ngerapihin. Jujur saya di situ, ibaratnya hari Minggu kemarinnya saya kerja sendiri.
hari Senin saya pun kerja sendiri, Mm-mm. dia nggak ada yang mau bantu, soalnya dia nggak masuk dengan Mm-mm. alasannya kecapean. Saya juga capek, tapi karena saya tahu ini barang harus dirapiin, kalau nggak nanti Selasanya masuk kena omel. Mm-mm. Jadi saya ngerapiin semua tuh. Emang masih ada orang yang bantuin saya, tapi yang bantuin saya bukan sesi pelap, tapi teman-teman relasi saya yang lain, Mm-mm. yang harusnya bukan bagian mereka. Itu yang bikin saya kesal juga. Setelah itu, kan saya udah rapi-rapi tuh, saya emang keadaan lelah, jadi Senin saya kerja nggak maksimal, pakai masuk kerja juga. Dan di sini momennya paling bikin saya kesal. Itu hari Selasa, begitu dia lihat barang rapi, Mm-mm. ya kan? Ini mungkin bercanda atau gimana, tapi saya nganggap ini serius. Karena tiba-tiba ingatan saya teringat lagi, ada bagian HRD yang sebenarnya dia nyindir kayak, lihat noh, barang udah rapi. Terus beliau ini ngomong, iya dong, ketuanya saya. Nah, di situ ada saya, itu kayak, saya berpikir kayak, loh, lu satu, aduh maaf ya, dia tidak Iya. ngapa-ngapain kok ngambil kredit di situ. Saya gitu emosi loh. Iya, Saya saya ngerti saya. saya situ emosi, mungkin saking emosinya saya di situ. Mm-mm. Dan karena mungkin saya masih capek juga, saya nggak sempat istirahat itu. Besokannya hari Rabu saya drop, saya sakit, Mm-mm. nggak masuk saya kerja hari Rabu. Wah. Nah, setelah itu hari Kamis saya masih coba positive thinking. Ah ini kan saya sama Mitra S ini kayak mungkin saya berpikir kayak ini orang kok begitu banget. Saya Mm. berpikir gini, kalau misalkan orang ngomong terima kasih aja atau artis minta maaf atau ngomong terima kasih ke saya akan maafin. Tapi ternyata dia tidak sadar. Dia tidak sadar sampai saat ini pun dia tidak sadar setelah seperti itu. Baik, baik. Makanya saya emosi. Mungkin ini ya salah satu balasan saya ke dia adalah ketika kemarin ada acara lagi kan Mm-mm. minggu gathering. Nah minggu Mm-mm. kemarin juga ada acara. Nah waktu minggu kemarin ada acara, begitu saya ditunjuk jadi salah satu panitia, saya langsung angkat tangan, saya bilang saya nggak mau. Akhirnya saya lihat di situ si Mr. S ini dia akhirnya ngerasain, walaupun ini kan di kantor ya, di kantor orang banyak yang bantuin. Mm-mm. Dia 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 enak banget ngomong ke ceweknya gini. Ini gue operator, tapi gue suruh masang teknis juga. Saya udah mati. Bentar, Berarti kan di kantor Mas ini cuma dikit loh barang-barangnya loh. Tapi gue di catering harus angkat loh. berarti Mas itu datang ke saya itu ingin berkonsultasi kayak saya tuh harus bagaimana sih supaya dia tuh bisa paham gitu loh gitu ya. Mm-mm. Ya kalau menurut saya sih coba Masnya itu diomongin lah dirembukin sama atasan Mas yang lebih tinggi kayak HRD-nya atau bagaimana supaya dia juga bisa dapat efek jerahnya juga gitu. Walaupun ya pasti adalah pahitnya seperti dia bakalan apa sih namanya dia tuh bakalan ngomong jelek atau gimana kan tapi setidaknya Mas sudah bisa mencurahkan gitu isi hati Mas Oh, supaya dia tuh jangan kayak gitu lagi gitu loh. Kenapa sih kalau gua itu ibarat hmm, kasarnya ya kenapa sih saya itu sampai sebenci itu sama dia karena sifatnya dia gitu. Itu aja sih Mas saran saya. Coba Mas dilanjut lagi. kalau sebenarnya sih saya setelah melakukan itu ya, makanya sekarang Hmm, tuh di kantor lagi kayak ada sentimen tinggi sama orang itu. hmm, Saya kan karena saya jujur saya orangnya di kantor itu aktif, saya suka bersosialisasi. hmm, Saya tuh sama HRD sama atasan-atasan tuh cukup dekat. Jadi hmm, orang-orang tuh mungkin menurut saya itu percaya omongan bos saya sendiri aja ngelihat saya sendiri yang kerja. hmm, Jadi mungkin bos saya ngomong ke atasan yang lain, makanya jadi di kantor tuh lagi ada sentimen seperti itu. Mungkin hmm, orangnya sih harusnya sudah mempraktekkan juga. hmm, Nah masalahnya yang dia lakukan ini itu sama persis seperti apa yang saya alami 3 tahun lalu. Di mana itu cukup bikin saya emosi juga. Kasusnya sama, ada kerjaan dari organisasi, dia hmm, ketuanya teman saya, hmm. dia nggak mau kerja, tapi karena ada saya di situ, saya yang kerjain semua, begitu kerja selesai dengan bagus, dia yang dapat apresiasi, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Jujur aja itu bikin saya kesal hati sebenarnya. Iya, baik. Saya mengerti.
Jadi ibaratnya luka lama yang udah pernah saya pendam tiba-tiba terbuka lagi karena mengalami kejadian yang sama. Iya, kayak apa sih namanya ya? Kayak punya trauma sendiri, tetapi trauma itu ada lagi gitu. Iya paham, saya paham. Betul, betul sekali. Ya, ada lagi yang ingin diceritakan mas? Mungkin itu aja sih, cukup sih. Cerita di Iya, situ sih. iya. Ya udah, Mungkin ini kan mungkin apa? tambahan dikit sih, Iya tambahan ya dikit. nggak apa-apa, dilanjutin. Tadi kan sebenarnya sama si ceweknya si S ini sempat dekat ya. Emang Mm-mm, kita temenan. mm-mm. Jadi saya kayak gini, kok teman saya ini kok dapat saya dapat cowok yang kayak gini. Mister S ini kayak ngejar-ngejar banget cewek teman saya ini. Tapi kayak saya anggapnya dia awalnya orang baik, tapi begitu saya ini kayak kok saya kesian sendiri sama teman saya, kok teman saya bisa dapat cowok seperti ini gitu. Itu aja sih. Mungkin ya, ini karena pendapat saya sendiri ya. Hmm. Mungkin itu karena si cowoknya itu dia senior di situ. Jadi si cewek itu memanfaatkan lah, kayak ya udahlah, dengan saya Bisa jadi jadian sih. saja sama dia karena dia di situ posisinya senior dan anak yang junior-juniornya nggak bakalan bisa ngeganggu dia lagi gitu loh. Kalau ada masalah juga mungkin bisa diatasin dengan cara cowoknya itu, paham nggak? Seperti itu, kayak ibaratnya cowoknya itu cuma buat tameng dia, buat berlindung supaya dia ketika punya salah, nah cowoknya yang maju gitu. Mungkin itu pendapat saya ya. Ya balik lagi sih, emang pribadi orang kan beda-beda ya mas ya. Saya Itu juga aja sih. saya juga kan kurang tahu aslinya dia itu kayak gimana kalau belum ketemu langsung ya. Ada lagi yang ingin diceritakan mas? Mungkin sudah cukup sih, mas, hanya itu saja sih. Baiklah, saya akan memberitahu mas satu satu hal, bahwa cerita mas yang diceritakan oleh saya ini bakalan saya tutup atau saya rahasiakan dari orang lain karena saya sebagai konselor itu memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan yang itu wajib banget untuk konselor terapkan, dan itu bakalan saya terapkan. Jika dirasa cukup konselor pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada masalah atau ingin dikonsultasikan kembali, silahkan datang lagi ke saya. Ya mas ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.